Halo viewers, pada video kali ini saya akan membagikan trik sebuah rumus atau formula di dalam Microsoft Excel, yaitu rumus formula VLOOKUP, di mana fungsi ini digunakan untuk pembacaan tabel ya, dengan tabel bantu bila data-data dalam suatu tabel disusun secara vertikal, yaitu kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP ini sendiri teman-teman, rumusnya kurang lebih seperti ini ya. VLOOKUP, lookup value. Lookup value itu berarti nanti dia membaca dari sel mana, lalu tabel arraynya adalah tabel bantunya di mana, lalu kolom indeks 6-nya berarti kolom berapa ya nanti yang akan ditampilkan ke dalam sel yang dibuat ya, tergantung dari lookup value-nya. Nah, range lookup-nya seperti ini. Jadi kalau kita terjemahkan, keterangannya adalah lookup itu nilai kunci atau nilai acuan awal dalam pembacaan tabelnya. Lalu tabel arraynya merupakan tabel acuan atau tabel bantu yang akan digunakan. Dan kolom indeks 6-nya adalah posisi kolom dalam tabel acuan yang nanti akan dipindahkan ke dalam sel lookup value. Range lookup-nya itu bersifat opsional, jadi bisa kita menggunakan rumus false. Oke, biar lebih jelasnya teman-teman viewers semuanya, kita akan melihat sebuah contoh soal. Di sini kita akan membuat sebuah contoh soal, yaitu rental mobil ya, BHS Jalan Brigjen Sabtaji Bogor. Nah, ini nanti soalnya ini bisa langsung di-download saja viewers di deskripsi. Nah, ini jadi sederhananya begini viewers semua. Jadi di sini ada kolom, ada field, nomor, nama penyewa, kode kendaraan, jenis kendaraan, lama sewa, tarif sewa, biaya sewa, denda, dan jumlah bayar. Nah, kita juga punya tabel bantu di sini. Sederhananya begini teman-teman ya. Jadi ketika di sini jenis kendaraan, maka secara logika ketika kita membaca MB dan melihat tabel di sini, maka di sini seharusnya isinya adalah minibus. Tapi di sini kita tidak ketik ya, nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu kalau TR itu di sini dari dasar sini adalah truk ya, seperti ini kurang lebih. Lalu tarif per jamnya, kalau kita lihat dari tabel bantu, maka di sini ada tarif teman-teman ya. Nah, kalau secara sederhana adalah maka MB ini tarifnya adalah 12.500 seperti ini ya. Nanti kurang lebih seperti itu ya, viewers semua teman-teman. Biaya sewanya yang terjadi berapa jadinya gitu ya kan. Nah, berarti di sini nanti kita akan buatkan rumus tersendiri ya. Tapi sebelum ke sana kita akan membahas tentang VLOOKUP. Jadi di sini keterangan soalnya sudah jelas ya teman-teman. Jadi jenis kendaraannya MB, minibus, SD, sedan, TR, truk. Jadi seperti ini ya kan. Lalu tarifnya juga sudah jelas teman-teman ya. Di sini sudah tertera tarifnya. Lalu denda diisi dengan menggunakan fungsi if. Nah, di sini nanti dendanya kita akan gunakan fungsi if ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka kena denda 5% dari biaya sewa. Lalu jumlah bayar dicari dari biaya sewa ditambah denda. Nah, jadi ini ditambah ini. Oke, langsung kita praktekkan saja teman-teman ya. Di sini kalau kita mengacu dari sini, berarti di sini VLOOKUP, lookup value, tabel array, kolom indeks seperti ini. Jadi kita masukkan saja teman-teman ya, sama dengan VLOOKUP seperti ini ya. Lalu kita mulai dengan kurung buka. Nah, di sini sama teman-teman ya, ada lookup value. Nah, lookup value itu maksudnya dia harus membaca dari mana. Nah, di sini berarti kita membaca dari sini ya teman-teman ya, dari sel kode barang, kode kendaraan. Seperti berarti C7 ya, dari C7 ya kan. Lalu teman-teman kita berikan titik koma. Nah, ini bisa titik koma, bisa koma ya teman-teman, tergantung office yang teman-teman gunakan. Lalu kita di sini dimintanya koma. Jadi kita berikan koma, lalu akan ditanya tabel array. Nah, tabel arraynya adalah dari sini teman-teman ya. Nah, ini kita akan buat tabel arraynya dari kode kendaraan sampai ke
tarif seperti ini teman-teman ya. Berarti dari G18 sampai L21, G18 sampai I21. Nah, jangan lupa teman-teman, tabel arraynya ini kita rubah menjadi absolut. Apa itu absolut? Supaya tidak berubah-ubah tabelnya ya teman-teman. Jadi kita cukup menekan tombol F4 di keyboard ya. Setelah kita tekan, ini saya akan tekan, maka dia akan berubah jadi seperti ini ya. Jadi $G $18 sampai $I $21. Nah, setelah beres tabel arraynya atau tabel bantunya, kita masukkan titik koma ya. Nah, dia bertanya sekarang kolom indeksnya teman-teman. Nah, kolom indeksnya itu adalah, kita hitung saja teman-teman ya. Di sini ada kolom 1 dari tabel bantu itu atau dari tabel array. Ada kolom 1, ada kolom 2, ada kolom 3. Nah, yang akan kita tampilkan di sini nanti adalah kolom kedua seperti ini. Nah, di sini kita masukkan angka 2. Nah, setelah selesai kita tekan koma, lalu kita masukkan range lookup-nya dengan false seperti ini ya, atau kita ketik saja teman-teman ya, false seperti ini. Setelah beres kita tutup dengan kurung tutup. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan buktikan teman-teman dengan menekan tombol enter. Maka di sini secara otomatis dia akan membaca MB. Nah, MB itu dasarnya dari sini adalah minibus seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau kita tarik ke bawah teman-teman ya, kita kopikan formulanya ke bawah, maka dia sudah secara otomatis mengenal karena dia membaca dari sini. Oke, sebagai pembuktiannya adalah contoh di sini SD atau di sini TR-nya saya ganti dengan SD seperti ini misalkan, maka secara otomatis dia akan membaca ke sedan seperti itu teman-teman ya. Ya, kurang lebih seperti itu rumusnya, sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Selama kita memahami fungsi logikanya, maka kita bisa membuat sebuah penyelesaian dengan tabel bantu dengan rumus VLOOKUP seperti itu. Nah, sama dengan yang di tarif per jam, kita akan mengacu terhadap tabel bantu ini ya. Ini tabel bantu ini didapatkan dari soal yang memang sudah ada di sini ya teman-teman ya. Oke, kita akan ulang teman-teman ya. Ini berarti kita berdasar kepada kode kendaraan, tetap kepada kode kendaraan ya. Berarti sama dengan VLOOKUP kurung buka ya, lookup value-nya tetap kita ngambil dari kode kendaraan seperti ini teman-teman ya. Lalu titik koma, koma. Nah, kita tentukan tabelnya adalah ini. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah selesai menentukan tabel bantunya, tidak lupa teman-teman, tabel arraynya atau tabel bantunya ini kita rubah menjadi absolut, yaitu dengan menekan tombol F4. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Lalu titik koma. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi kita menggunakan kolom kedua untuk kolom indeksnya, kita sekarang menggunakan kolom ketiga karena yang ditanya di sini adalah tarif per jam. Oke, berarti di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Karena nanti akan ditampilkan di sini adalah tarifnya. Berarti di sini kita masukkan angka 3 atau kolom indeksnya kolom indeks ke-3 ya, seperti ini ya. Lalu titik koma, lalu kita tutup dengan range lookup-nya dengan false seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kurung tutup. Setelah teman-teman yakin semuanya menuliskan formulanya dengan benar, maka selanjutnya teman-teman tinggal tekan tombol enter. Maka secara otomatis di sini akan muncul angka 12.500. Kenapa 12.500? Karena kode kendaraannya MB. Kenapa bisa mengenal 2.500 dan MB? Karena ada tabel bantu dan kita memasukkan di sini kolom indeksnya adalah kolom indeks ke-3. Tetapi bila teman-teman di sini memasukkannya kolom indeksnya adalah kolom indeks 2, maka yang akan muncul bukan tarifnya teman-teman, tapi jenis kendaraannya seperti ini ya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah kolom ke-3. Nah, selanjutnya teman-teman seperti apa? Selanjutnya tinggal kita lakukan proses pengkopian formula ke bawah. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi secara otomatis dia sudah mengenal
berapa tarif yang ada di sini dasarnya dari kode kendaraan di sini teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita baca lagi biaya sewa. Biaya sewa ini adalah lama sewa dikali tarif per jam. Berarti lama sewanya adalah 26 jam, tarif sewanya adalah 12.500. Maka di sini kita tinggal memasukkan rumus sama dengan lama sewa dikalikan dibintang dengan tarif per jam, seperti ini teman-teman. Setelah kita tekan enter, maka biaya sewa keseluruhannya adalah 325.000 untuk yang baris pertama atau yang disewa oleh nama penyewa Rohmat. Nah, kalau sudah beres teman-teman, di sini rumusnya kita tinggal lakukan pengkopian ke bawah ya, seperti ini teman-teman ya. Lalu denda apabila kita baca adalah denda diisi dengan menggunakan fungsi if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka kena denda 5% dari biaya sewa. Nah, berarti apabila di sini lama sewanya lebih dari 24 jam, maka dia akan kena denda sebesar 5% dari biaya sewa. Nah, apabila kita buat rumusnya seperti ini ya teman-teman ya, sama dengan jika seperti ini ya, jika apa? Jika lama sewanya lebih besar sama dengan dari 24 ya, karena di sini ketentuannya adalah 24. Lebih dari 24 ya, makanya kita ganti dengan koma ya teman-teman. Maka biaya maka 5% dikalikan biaya sewa. Berarti di sini kita klik kalau sel biaya sewa dikalikan 5%. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita bubuhkan koma ya. Karena di sini tidak ada kondisi lain, maka kita jika kondisinya salah seperti apa ya. Jadi di sini logical testnya, jika E7-nya lebih besar dari sama dengan 24, maka G7 dikalikan 5%. Tetapi di bawah dari 24 tidak akan dihitung, maka kita ketikkan angka 0 di sini teman-teman ya. Kita berikan kurung tutup seperti ini. Nah, ini pembuktiannya, kita tekan tombol enter teman-teman ya. Nah, makanya di sini kenapa terjadi 16.500? Karena denda 5% dari 325 adalah 16.500. Kenapa? Karena selama sewanya lebih dari 24 jam. Nah, sekarang kita buktikan di sini 12, 10, 24 dan 30. Kita akan coba tarik ke bawah teman-teman ya, formulanya atau rumusnya seperti ini. Nah, kenapa di sini tidak ada dendanya? Karena memang kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam dan ini sama dengan 24 jam ya. Atau sebenarnya ini rumusnya bisa saja tidak pakai sama dengan ya teman-teman. Karena kalau sama dengan itu 24 jamnya itu terhitung denda. Nah, di sini bisa kita kurangi. Kita hapus sama dengannya. Nah, kalau kita tarik maka si ini tidak terjadi karena pas 24 jam seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan yang 30-nya terkena denda sebesar 18.750 jam. Berarti kalau kita terjemahkan dia terkena denda 5% dikalikan 5 jam sewanya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Lalu jumlah bayarnya dicari dari biaya sewa ditambah denda. Berarti di sini jumlah sewanya adalah sama dengan biaya sewa ditambah denda. Seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu kita lakukan proses enter, maka harga yang terbentuk jumlah bayarnya adalah 341.250, yaitu penambahan dari biaya sewa dan dendanya. Oke, lalu kita tarik ke bawah formulanya seperti biasa teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang terjadi denda pasti bertambah ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita di sini ada total bayar. Total bayar itu berarti kita lakukan proses sum ya. Berarti sama dengan sum kurung buka dari jumlah bayar seperti ini ya. Lalu kita tutup, lalu kita enter. Nah, rata-ratanya berapa teman-teman? Berarti kita menggunakan sama dengan rumus sama dengan average ya, seperti ini ya, kurung buka. Ini pun sama dari sini ya teman-teman ya.
Nah, seperti ini ya, berarti dari I7 sampai ke I11. Oke, kurung tutup, enter. Lalu bayar tertingginya berapa teman-teman? Sama dengan max rumusnya ya, sama dengan max kurung buka dari jumlah bayar sampai ke mohon maaf, dari klien pertama sampai ke klien kelima. Kita kurung tutup, tekan enter ya kan. Biaya terendahnya berarti kita menggunakan rumus sama dengan min kurung buka, lalu kita blok dari I7 sampai ke I11. Kita berikan kurung tutup lalu tekan enter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara penggunaan rumus VLOOKUP ya. Jadi ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi ke dalam soal-soal yang lebih kompleks lagi, tapi kenapa di sini saya hanya memberikan 5 contoh soal untuk lebih menghemat lagi waktu durasi penjelasannya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman V1ers semuanya, semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila Media V1 upload video tutorial atau video yang lain-lainnya, teman-teman bisa tahu secara langsung. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.